Assalamualaikum adik-adik. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar walaupun saat ini kondisinya kita masih belum bisa bertatap muka. Nah, kali ini kita bakal belajar mengenai sesuatu yang mengasihkan, menghibur, dan tentunya membawa wawasan. Yaitu kita akan belajar mengenai aturan dan tata tertib. Yuk, mari kita semangat dan kita langsung aja belajar. Definisi tata tertib. Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat. Apabila dilanggar, maka akan diberikan sanksi. Tata tertib memiliki sifat yang memaksa, sehingga wajib bagi masyarakat untuk menjalankan tata tertib tersebut yang telah disepakati secara bersama-sama. Sama halnya dengan hukum, tata tertib juga memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Selanjutnya mengenai ciri-ciri tata tertib. Tata tertib yang pertama, ciri-cirinya adalah peraturan yang ditetapkan oleh suatu lembaga dan berlaku di lingkungan internal lembaga yang bersangkutan. Ciri-ciri yang kedua adalah tata tertib bersifat khusus karena keberlakuannya hanya ditunjukkan kepada pihak-pihak tertentu dan dalam lingkungan tertentu juga. Ciri-ciri yang ketiga adalah tata tertib umumnya memuat dasar hukum menyusun tata tertib, hal-hal yang berkaitan dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota, hal-hal yang dilarang, dan lain-lain. Yang keempat adalah tata tertib merupakan sekumpulan aturan yang berbentuk tertulis. Berikut ini adalah contoh dari tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama adalah setelah tanda bel masuk dibunyikan, maka semua siswa harus sudah berada di kelas. Yang kedua, siswa atau siswi diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai, dan setelah selesai pelajaran, maka doa juga dimulai oleh ketua kelas. Nah, yang ketiga adalah 1 menit setelah bel masuk, apabila guru belum ada di kelas, maka ketua kelas segera menghubungi guru piket. Buat murid-murid yang terlambat, harus memperlihatkan surat izin dari guru piket sebelum memasuki kelas. Poin yang terakhir, salah satu contohnya adalah anak yang datang terlambat tanpa alasan yang tepat tidak diperkenankan mengikuti pelajaran jam pertama dan hari berikutnya harus membawa surat keterangan dari orang tuanya. Selanjutnya adalah pengertian atau definisi dari aturan. Aturan adalah serangkaian ketentuan, petunjuk, patokan, atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam sehari-harinya, agar tidak melakukan sikap brutal, ingin menang sendiri, dan merugikan orang lain, dan contoh-contoh lainnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri aturan. Nah, aturan itu memiliki ciri-cirinya nih adik-adik. Nah, yang pertama adalah peraturan bersifat umum dan abstrak, yakni keberlakuannya ditunjukkan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah hukum. Selanjutnya adalah berlaku secara terus-menerus. Selanjutnya ada produk peraturan diuji langsung ke Mahkamah Agung atau ke MK jika peraturan berbentuk undang-undang. Selanjutnya, istilah peraturan digunakan untuk menyebut hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan atau rules. Nah, yang terakhir adalah berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Contoh dari aturan. Yang pertama adalah undang-undang, yakni berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dengan persetujuan bersama oleh Presiden. Yang kedua, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwah kegentingan yang memaksa. Nah, selanjutnya adalah peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya adalah peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden. Gimana adik-adik materinya? Boleh dipahami kan ya? Tetap semangat dalam memahami materi-materinya. Semoga bisa memahami mengenai perbedaan aturan dan tata tertib yang berlaku di masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Sampai jumpa dan tetap semangat dalam belajar, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.